Mungkin sekarang ini Edi Mulyadi lagi pusing, kemungkinan lagi dagdikduk. Karena apa? Karena trending tangkap Edi Mulyadi di Twitter. Dan juga karena menyinggung orang Kalimantan. Kemungkinan saat ini Edi Mulyadi akan dicari orang Kalimantan. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ya. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Tanya monyet. Tanya monyet. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, gara-gara omongan, ya menurut saya sangat tidak pantas. Apalagi menyebut hal-hal yang seperti itu. Makanya wajarlah jika masyarakat geram dengan pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung soal Kalimantan. Bahkan menyebutnya ya menurut saya tidak pantas sama sekali. Rakyat kemungkinan geram, sehingga tolonglah orang ini segera diamankan. Karena kalau tidak diamankan, ya bisa-bisa dicari oleh orang-orang yang merasa tersinggung. Jadi tolonglah diamankan orang tersebut. Karena bahasanya yang kasar dan tidak ada hormat sama sekali. Ngomong-ngomong soal pemindahan ibu kota Jakarta, terus terang saya setuju, mengingat beban di ibu kota sudah sangat penuh sesak, macet, polusi, banjir, dan macam-macam. Bahkan diprediksi tahun 2030 juga akan tenggelam. Maka saya sangat setuju lah jika ibu kota negara yang baru ini bertempat di Kalimantan. Ya karena untuk menjaga hutan-hutan di Kalimantan. Jika ibu kotanya pindah, kemungkinan hutan-hutan tersebut akan dijaga dan juga akan dilestarikan. Dan juga ibu kota di Kalimantan adalah tempat yang sangat strategis, ya sehingga dalam pembangunan dari pelosok negeri akan terjangkau karena ibu kotanya tepat di Pulau Kalimantan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Kapokmu kapan? Tangkap Edi Mulyadi trending. Per hari ini Minggu 23 Januari 2022 pukul 13.50 sudah lebih dari 16.000 tweet tentang Kalimantan. Sebagian besar postingan warganet di Twitter adalah soal pernyataan Edi Mulyadi, ex-caleg PKS, dalam sebuah potongan video yang menyenggol Kalimantan dan ibu kota negara IKN yang baru. Selain dari itu, hashtag tangkap Edi Mulyadi juga sedang trending di Twitter. Hashtag tersebut pun masih mengarah ke sosok Edi Mulyadi. Dalam video yang viral tersebut, Edi Mulyadi diduga mengatakan bahwasanya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, ujarnya. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain bangun di sana, ujarnya. Sosok Edi Mulyadi tak sendiri. Di dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang diduga merupakan kader PKS. Mereka tampak tertawa mendengarkan pernyataan yang terlontar dari mulut Edi Mulyadi. Bahkan salah satu di antara mereka mengungkapkan hanya monyet yang mau pindah dan bangun rumah ke Kalimantan. Dalam video tersebut tampak orang-orang tersebut mengolok-olok Kalimantan. Selain itu, Edi Mulyadi diduga menghina Prabowo Subianto dengan menyebut macan yang jadi mengeong. Masa Menteri Pertahanan gini saja nggak mengerti sih, Jenderal Bintang 3? Macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini aja. Halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan? Kamu Menteri Pertahanan, teriaknya dalam video yang beredar. Dilansir dari berbagai sumber, Edi Mulyadi dikenal sebagai wartawan senior yang telah bekerja di beberapa media. Pria yang kerap disapa Edi itu ternyata pernah mencalonkan diri sebagai caleg PKS nomor urut 8, daerah pemilihan Jakarta 3 tapi gagal. Pria kelahiran Jakarta 8 Agustus 1966 itu memulai karirnya sejak 1991, melanjutkan pekerjaannya tersebut di media-media besar Indonesia. Edi juga merupakan salah satu penulis juga yang bergabung bersama Kompasiana sejak 23 Mei 2014 dengan nama akun Edi Mulyadi lagi.
Ia menulis dirinya sendiri sebagai seorang jurnalis, media trainer, konsultan, praktisi PR. Diketahui inilah link video yang membuat sosok Edi Mulyadi mendadak jadi sorotan usai ucapannya yang menghina masyarakat Kalimantan heboh. Pada video yang beredar luas di Twitter itu, Edi Mulyadi mengatakan bahwa Kalimantan sebagai tempat jin buang anak dan Kalimantan sebagai tempat kuntilanak dan genderuwo. Inilah link video viral Edi Mulyadi yang menghina masyarakat Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Video itu diunggah oleh akun Twitter Irene Juliansi dengan keterangan sebagai berikut. Edi Mulyadi dan kawan-kawan caleg PKS menghina warga Kalimantan, seperti yang portal kalteng.com kutip dari akun Twitter Irene Juliansi. Dilansir dari Isu Bogor, dalam artikel yang berjudul "Usai Orang Sunda, Kini Warga Kalimantan yang Beraksi Mengecam Keras Pernyataan Edi Mulyadi Kenapa?" Dalam video, Edi diduga mengatakan bahwasannya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak katanya. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain bangun di sana, ujarnya. Namun dalam narasi video dituliskan jika Edi menyebut warga Kalimantan dengan sebutan kuntilanak dan genderuwo. Sontak video tersebut ramai disorot warganet hingga muncul banyak kejaman terhadap sosok Edi Mulyadi. Pak Listio Sigit dan Div Humas Polri, tolong diusut Pak setuntas-tuntasnya. Ini sudah menghina warga Kalimantan. Tolong jangan dikasih ampun Pak, biar ada efek jerahnya dan gak sembarangan berucap lagi terima kasih, kata akun Yasaili. Mereka berlagak paling punya moral, paling beragama, tapi mereka mempertontonkan sifat asli tanpa mereka sadar. Bubarkan PKS, sambung Septa Diana 10. Si bapak nyawa kada tahu banarai. Kalau orang Kalimantan bisa bikin orang mati tanpa harus nampakin diri, imbuh pernah berjuang. Berikut ini link video viral Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan sebagai tempat jin. Diketahui juga seorang pria bernama Edi Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara Sulut karena diduga menghina Menteri Pertahanan yang juga Ketum Umum Gerindra Prabowo Subianto. DPD Gerindra Sulut merasa tidak terima ketum mereka dihina seperti itu. Ia dilaporkan, Pak Prabowo Subianto, ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang, ujar Ketua DPD Gerindra Sulut, Koni Lolita, saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 22 Januari. Laporan itu terdaftar dalam laporan polisi LP bernomor LPB 291/2022 SPKT Polda Sulut. Edi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada 21 Januari 2022. Mengutip Detik, dalam cuplikan video yang dikirim oleh Coni, Edi Mulyadi diduga menghina Prabowo Subianto. Dia menyebut Prabowo seperti macan yang jadi mengeong. Masa Menteri Pertahanan gini saja nggak ngerti sih, Jenderal Bintang 3, macan yang jadi kayak ngeong. Nggak ngerti begini aja. Halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan? Kamu Menteri Pertahanan, teriaknya dalam video. Sementara Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham, mengatakan akan memeriksa dulu terkait laporan tersebut. Saya cek dulu, kata Jules. Terpisah, Ketua Harian DPD Gerindra Sufmi Dasko mengatakan laporan terhadap Edi tersebut bukan mengatasnamakan Partai Gerindra. Dicek lagi, apakah laporan tersebut atas nama partai atau bukan. Setahu saya itu tidak atas nama partai, ujar Dasko. Dasko juga menyampaikan arahan Prabowo untuk kadernya dalam menyikapi sesuatu. Menurut Dasko, Prabowo tidak pernah mengarahkan kadernya untuk saling melapor ke polisi. Pak Prabowo sendiri selalu dalam arahannya ke kader untuk menyikapi sesuatu dengan hati-hati dan bijaksana, dan tidak pernah ada arahan untuk lapor-melapor, ucapnya. Lebih lanjut, Dasko mengatakan, memang banyak yang kurang berkenan dengan ucapan Edi Mulyadi, sebab ujar Dasko, ucapan yang dilontarkan Edi terlalu kasar. Kalau saya cek-cek di lapangan memang banyak yang kurang berkenan, karena yang di medsos itu terlalu kasar ngomongnya kan begitu. Tapi jangan dilihat dia mau pribadi mau ini, tapi sebagai pelapor mungkin sudah jengkel karena kelewatan itu imbuhnya. Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Ansar Simanjuntak angkat bicara dan menyebut Prabowo tak punya waktu untuk mengurus penebar hoax. Pak Prabowo tidak punya waktu mengurus penebar hoax begitu, ujar Daniel kepada Detik.com pada Sabtu 22 Januari 2022.
Daniel lalu mengatakan, Prabowo kini sedang sibuk memperkuat pertahanan Republik Indonesia. Pak Prabowo sibuk kerja memperkuat pertahanan Republik Indonesia, ujar Daniel Sarim Simanjuntak.